Sebenarnya gini kalau aturan udah ada. Nah, area yang jadi tempat penambangan di Raja Ampat itu masuk satu di antara total 520.000 hektar tambang nikel yang tercatat di seluruh Indonesia. Itu catatan pemerintah. Dan kebanyakan itu area tambangnya ada di wilayah Indonesia Tengah sama Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Tengah itu ada di kawasan Sulawesi Selatan ada, Sulawesi Tenggara ada, Sulawesi Tengah ada. Kalau di timur itu ada Maluku Utara sama Papua, termasuklah yang di Raja Ampat itu tadi. Maluku tuh ada di Pulau Obi, seingat aku ya, di Pulau Obi, ada di Pulau Gak yang ku bilang tadi, itu masuk dalam kawasan di Pulau Papua, persisnya di kawasan Papua Barat Daya. Pulau Gak ini ada potensi alam yang benar-benar besar, nggak cuma nikel, tapi ekowisata, terus area hutan tropis. Jadi betul-betul alamnya tuh seindah itu, Wak. Ya kau paham lah kan, dengan foto-foto itu aja sangat tergambar bahwa kekayaan alamnya udah sebanyak itu, keanekaragaman hayatinya udah sebanyak itu. Dari sana ada kekhawatiran yang tadi ku bilang, plus sudah ada penelusuran juga sebetulnya dari Harian Kompas waktu itu, ekspedisi tahun 2021, ekspedisi Tanah Papua tahun 2021 dilakukan oleh teman-teman Harian Kompas. Di saat itu mereka menemukan posisinya persis di area Raja Ampat, persis di Pulau Gak juga ada indikasi kerusakan lingkungan dari aksi ataupun upaya penambangan nikel yang ada di situ. Efeknya tuh dipandang cukup beragam lah. Jadi ada sudah ada indikasi sejak lama sebetulnya, terutama teman-teman Harian Kompas sudah mencatat itu sejak lama. Siapa yang memegang hak dari izin usaha pertambangannya itu? PT-nya namanya PT Gak Nikel. PT Gak Nikel ini setelah aku telusuri itu bagian dari anak usahanya PT Aneka Tambang Antam. Nah, itu kan Antam BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Walaupun secara kepemilikannya 25%, 75%-nya itu milik perusahaan Australia, namanya itu Asia Pacific Nickel, itu namanya. Nah, 75% mereka yang punya, perusahaan Australia, 25%-nya punya Antam. Dan prosesnya itu disebut sudah lama, proses untuk eksplorasi tambang sampai akhirnya mereka bisa produksi nikel di Pulau Gak itu udah dari tahun 80-an, bahkan tahun 98 mereka udah ngantongin izin buat eksplorasi. Izin eksplorasi dulu tahun 98 tuh. Baru lanjut mereka bisa produksinya di tahun 2017. Udah dapat izin tuh, mereka akhirnya bisa nambang nikel di situ. Luas areanya itu 13 ribuan hektar. Dan itu izin tahu sampai kapan kira-kira menurut kau? 2030? Lebih lama lagi? Hah, serius? Serius. Berapa lama kira-kira? 2040. Ku tambah 7, 2047. Jadi saat mereka udah dapat izin buat produksi itu, sampai 2047 mereka bisa eksplorasi dan produksi hasil nikel dari penambangan yang sudah mereka lakukan. Artinya perusahaan ini dapat konsesi 2 kali lipat lebih gede dari luas seluruh daratan pulau yang ada di tempat mereka eksplor itu. Itu baru masalah dasarnya mereka sampai dapat izin tambang di sana. Secara aturannya itu kalau udah kuulik-ulik, sebetulnya kan udah ada secara jelas dan terang benderang menurut aku, diatur dalam Undang-Undang PWP 3K. Undang-Undang PWP 3K itu penjabarannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di situ sesungguhnya kalau kita lihat lagi di pasalnya, sudah ada arahan bahwa pulau-pulau kecil itu hanya bisa dipakai untuk konservasi. Diklat itu pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan alias litbang, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, plus industri perikanan, ditambah lagi ada pertanian organik juga diatur di situ, peternakan, pertahanan dan keamanan negara. Nggak ada kan pertambangan di situ? Malah pertambangan di bagian larangannya, pasal yang mengatur larangan untuk melakukan kegiatan yang ada di pulau-pulau kecil. Di situ dijelasin bahwa dilarang secara langsung atau tidak langsung melakukan penambangan apa aja? Penambangan pasir, penambangan minyak dan gas, dan penambangan mineral yang ujung-ujungnya bisa berimbas pada kondisi lingkungan yang ada di sana, memicu kerusakan lingkungan yang ada di situ. Tapi yang juga menjadi perhatian dalam aturan itu, sudah ada lagi aturan rigidnya bahwa area dalam luas tertentu, kalau pulau kecil itu aturannya itu luasnya kira-kira, sebentar aku intip dulu catatanku. Jadi di aturannya itu dia udah dijelaskan untuk pulau yang luasnya sama dengan atau kurang dari 2000 km persegi, kira-kira 200.000 hektar, itu nggak boleh ada aktivitas tambangnya. Undang-undang lo yang ngomong, undang-undang lo yang bicara di situ. Nah, disitulah kemudian berkelindan lagi isu ini. Ini kenapa kok tetap diterusin? Kemana nih pemangku kepentingan terkait, pemangku kebijakan terkait, kemana aja? Kok bisa pulau kecil yang secara awam orang ngelihatnya seindah itu, yang orang kenalnya area pariwisata, masih tetap ada upaya penambangan di sana? Padahal di aturannya udah jelas nggak boleh
tidak ada penambangan. Gitu loh. Akhirnya singkat cerita sampai ada kasus ini, ada 4 perusahaan yang ternyata sudah mengantongi izin dari pemerintah untuk melakukan aktivitas tambang. 4 perusahaan itu kalau aku catat sebentar, aku intip dulu. Jadi ada 4 perusahaan yang bisa beroperasi untuk tambang di situ. Yang pertama ada namanya PT Anugrah Surya Pratama. Dia dapat eksplorasi luasnya itu 1.173 hektar. Pulau Manuran dia. Ada PT Mulia Raymond Perkasa 2.000-an hektar di Pulau Batang Pele. PT KW Sejahtera Mining itu di Pulau KW 5.000-an hampir 6.000-an hektar. Ada PT Nurhan juga wilayah 3.000 hektar di Pulau Waigeo. Sementara lagi, itu kan tadi aku sebut ada undang-undang tuh. Ada juga putusan MK, Bos. Putusan MK yang juga mengatur bahwa pulau kecil itu tidak boleh ada aktivitas pertambangan di situ. Itu putusan MK tahun 2023, nomor 35 tahun 2023 yang menegaskan tidak boleh ada aktivitas pertambangan di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Makanya dari situ berkelindanlah cerita ini dan ujung-ujungnya ditambah lagi dengan ada PT Gag Nikel itu yang masih beraktivitas sampai sekarang. Jadi total ada 5 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di pulau kecil di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kayak gitu kira-kira.